Iya, kebencian kepada kezaliman, kebencian kepada kemungkaran, kebencian kepada ketidakadilan. Berarti kalau ada yang merasa, ya berarti dia pelaku dari. Hati-hati, jangan menggadaikan kewibawaan dengan sowan kepada pelanggar hukum. Saudara-saudara harus memiliki kewibawaan. Polri harus memiliki kewibawaan. Tayangan video yang memperlihatkan sejumlah anggota polisi dari Polda Jawa Barat berkunjung ke rumah Bahar bin Smith viral di media sosial. Dalam video itu terlihat beberapa polisi duduk bersila secara melingkar saat berbincang dengan Bahar Smith. Unggahan video tersebut sontak mendapatkan komentar beragam dari warganet. Dalam komentarnya, tak sedikit warganet yang menyesalkan tindakan anggota polisi karena melakukan silaturahmi dengan ulama yang sering membuat gaduh tersebut. Sayang sekali, mestinya polisi laksanakan saja tugasnya sesuai tupoksi. Ngapain juga bersikap merendah seperti ini? Tulis akun @mulanbilqis. Menghujat presiden disowani sama petinggi Polda. Perlu dicontoh ini. Tulis @akusukasate. Gregetan lihat cara aparat menangani manusia pembuat onar ini. Yang gahar gitu loh, kalau menangani kriminal yang mengaku ulama seperti ini. Lah kok malah melempem kesannya. Kami nggak rela negeri kami dijadikan keset manusia-manusia seperti ini. Tulis @margono wijoyo. Politikus PDI Perjuangan Luhut Sitompul angkat bicara soal video viral tersebut. Lewat sebuah cuitan di akun Twitternya, Luhut Sitompul bahkan mengadu ke Presiden Jokowi. Ia mengaku sangat kecewa dengan Polda Jawa Barat yang mengunjungi Bahar Smith. Seperti dilansir suara.com, Luhut juga menyebut bahwa pihak Polda Jawa Barat terang-terangan melanggar arahan Presiden Jokowi dalam menangani kasus Bahar Smith. Pak Joko Widodo, Presiden RI ke-7 yang sangat aku hormati. Pendukung setiamu ini sangat kecewa dengan Kapolda Jawa Barat yang terang benderang melanggar arahan dalam menangani kasus Bahar Eskadrun yang terus merendahkan Indonesia sebagai negara hukum. Merdeka. Cuit Luhut dalam akun Twitternya. Sementara itu, pihak Polda Jawa Barat langsung memberikan penjelasan mengenai video tersebut. Akun Twitter resmi Polda Jawa Barat menjelaskan bahwa anggota datang ke kediaman Bahar Smith adalah untuk menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terkait perkara yang sedang dijalani. Penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat datang ke kediaman Bahar Smith adalah untuk menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) perkara yang sedang ditangani oleh Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Tulis akun Twitter Humas Polda Jawa Barat. Selain itu, sebuah artikel yang ditulis Karto Bugel di redaksi Indonesia.com dengan judul Nada Sumbang Video Bahar menyebutkan video itu tidak berbicara data, tak pantas dipakai sebagai rujukan. Sangat mungkin itu justru kesan yang sengaja dibuat oleh Bahar. Untuk apa? Macam-macam, bisa saja demi tendensius belaka. Jawaban Ditreskrimum Polda Jawa Barat atas kritik banyak pihak yang menonton video itu, para penyidik hadir ke rumah Bahar dalam rangka mengantar surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP. Apa itu? Secara umum, itu adalah peningkatan status. Dari status penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan, dan itu wewenang penyidik. Tugas polisi
Perkara hukum tersebut ada, dimulai dari sebuah laporan atas sebuah kejadian. Pada titik awal ini, lahirlah predikat pelapor dan terlapor. Peristiwa Bahar yang diduga melanggar tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan individu dan atau kelompok berdasarkan SARA adalah alasan hukumnya. Sejak saat itu, status Bahar adalah terlapor. Dia dianggap melawan pasal 28 ayat 2 JO pasal 45A ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ITE dan atau pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Laporan yang masuk akan diteliti, diolah, dan maka disebut dengan penyelidikan. Karena sebab kejadian perkara atau locus delicti berada di wilayah Jawa Barat, perkara itu dilimpahkan ke Polda Jawa Barat atau pindah dari tempat di mana awal perkara itu dilaporkan, yakni Polda Metro. Kewenangan penyidikan pun berpindah. Gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik di Treskrim Polda Jawa Barat segera setelah menerima berkas limpahan itu menyimpulkan bahwa perkara itu dianggap memenuhi unsur. Maka peningkatan status dari penyelidikan menjadi penyidikan dilakukan. Status terlapor seolah naik pangkat menjadi terduga. Meski istilah ini tak terlalu dikenal pada teori penyidikan di Sandang. Peningkatan status itu harus diberitahukan pada para pihak, baik terlapor maupun pelapor. Dengan kehadiran penyidik yang terekam video itu oleh Polda Jawa Barat dinyatakan sebagai pengantar SPDP. Loh, apakah harus penyidik sendiri? Ya, itu memang dokumen dengan klarifikasi rahasia. Dokumen pribadi yang tak layak, maka tak boleh dibaca oleh pihak lain selain yang berkepentingan. Dan penyidik sendiri yang mengantar atau paling tidak harus bagian dari penyidik. Tak ada data siapa atau apa jabatan petugas yang mengantar surat SPDP pada video tersebut. Bila itu diantar oleh Pak Direskrim Polda Jawa Barat sendiri misalnya, kita boleh bertanya sekaligus ngamuk. Itu bukan mengantar, bisa jadi itu adalah soan. Namun tak ada data dan keterangan itu. Itu hanya petugas yang sedang bertugas sesuai SOP. Itu tugas penyidik sebagai kewajibannya untuk memberitahu para pihak terkait atas perkembangan perkara. Kata soan tak pantas kita lekatkan. Kenapa gimmicknya kayak gitu? Kayak sangat santun gitu kan? Itu subjektif penonton. Apa yang saya lihat tak harus sama kesimpulannya dengan cara orang lain melihat. Para penyidik yang terlihat sangat santun justru adalah bukti lain dari sikap profesional mereka. Polisi kekinian justru tak harus selalu tampil dengan galak. Saat itu, meski mereka adalah polisi yang sedang bertugas mengantar surat sekaligus memberi informasi, posisi mereka adalah tamu. Dan adab sebagai tamu harus sopan pada tuan rumah. Bukankah itu justru yang seharusnya? Lain bila surat yang dibawa adalah surat penangkapan.
Bahar sedang berada di Ponpes Tajul Awaliyin di Parung, Bogor, Jawa Barat saat didatangi sejumlah aparat kepolisian. Video itu beredar, tak bicara banyak data dan maka tak pantas jadi rujukan. Tapi, bukankah Bahar justru terlihat banyak mengajari polisinya? Sudah gitu pakai peluk-peluk pula. Apakah itu bukan tanda yang harus kita kritisi? Dulu, sebelum budaya negara api itu berjaya, mana ada kebiasaan laki suka tempelin pipi ke laki juga. Ogah banget, kata Pak Ijo. Kini cipika-cipika sahabat yang tak harus berbatas gender sudah tabu. Sering dilarang dan tak sesuai adab kekinian kita. Ada teman sangat dekat tapi lain gender dan bukan muhrim, tak boleh melakukan hal itu. Sesama laki-laki justru boleh. Wow. Yang jelas, Bahar pada awalnya adalah terlapor. Kini naik status menjadi terduga. Dan SPDP adalah sertifikatnya. Bila saksi dan bukti benar adanya, gelar perkara berikutnya adalah menaikkan status dari terduga menjadi tersangka. Bila pihak jaksa penuntut umum sebagai partner penyidik polisi dalam hal penuntutan pada suatu saat nanti setuju bahwa perkara ini layak dimajukan pada sidang pengadilan, itu pun melalui banyak tahap. Ada istilah status P18, P19, dan terakhir P21. Status sebagai tersangka akan naik pangkat dan berubah menjadi terdakwa ketika sidang di pengadilan sudah berjalan. Dan itu harus sudah punya ijazah P21 dari jaksa. Gelar sebagai terdakwa kembali akan diubah saat menerima kenaikan pangkat berikutnya. Dan itu ditandai dengan ketok palu hakim dengan terucap hukuman 2 tahun misalnya. Predikat terpidana langsung disandangnya. Dan penjara adalah rumah baru bagi terpidana untuk beberapa saat ke depan. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.